Nomor 1, rata-rata nilai matematika siswa adalah 73 dan rata-rata nilai matematika siswi adalah 79. Jika rata-rata nilai matematika seluruhnya adalah 74, perbandingan jumlah siswi dan siswa itu berapa? Ya. Nah, jadi langkah pertama, ya kita harus tuliskan dulu informasi pentingnya di sini bahwa ada keterangan X bar untuk siswa ya. Kita misalkan X bar 1 sebagai rata-rata siswa itu nilainya adalah 73. Sedangkan yang perempuan siswi itu bisa kita misalkan dengan X bar 2 nilainya adalah 79. Nah, sedangkan untuk rata-rata seluruhnya itu adalah 74. Nah, yang ditanya siswi dan siswa kita bandingkan. Berarti karena tadi siswi simbolnya adalah X bar 2, kalau banyak data itu N simbolnya, berarti untuk siswi dulu yang disebutkan, berarti perbandingannya adalah N2 per N1. Nah, inilah pertanyaannya, ya, yaitu banyak siswa dan siswi. Sorry, siswi dan siswa ya. Kita bandingkan. Ini adalah banyak siswi, ya. Banyak siswi, ini adalah banyak siswa. Nah, belum tahu berapa nilainya gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus dari rata-rata penggabungan yang sudah diajarkan di kelas gitu ya. Dimana basic awalnya adalah kalau rata-rata itu ya, rata-rata itu adalah total dibagi N ya. Atau kalau kita cari totalnya itu sama aja dengan X bar kali N ya. T sama dengan X bar kali N. Ya, kayak gitu. Terus habis itu coba kita jalankan dengan menggabungkan semua total-total yang ada di sini baik siswa dan siswi. Berarti kita tuliskan formulanya yaitu X bar yang baru ya. Itu atau X bar T aja boleh nulisnya. Ya. X bar T sama dengan X bar 1 kali N1 karena kita tahu juga gitu ya. Total dari nilai siswanya berapa. Lalu digabung atau ditambah dengan rata-rata siswi dikali N2 dibagi total frekuensi atau N1 ditambah N2 semua ya. Ini rumus yang lagi-lagi rumus basic ya dari rata-rata. Nah, lalu kita masukkan nilai-nilainya yaitu X bar T adalah 74 ya tadi di soal nilainya. Lalu ini X bar 1 73 kali N1 tambah siswi 79 kali N2 dibagi sama N1 tambah N2 lalu kita kali silang supaya kita bisa membandingkan antara N2 dan N1. Berarti 73 N1 ditambah 79 kali N2 itu adalah sama dengan 74 kita kali silang ya. Seperti biasa kalau ada kedua ruas sama dengan pecahan kali silang ya. Berarti 74 kita kalikan ke N1 sama 74 juga kita kalikan dengan N2. Nah, ini yang sama pindah ruas N2 sama N2, N1 sama N1. Berarti kita tulis dulu N2 ya awalnya ya. Nah, 79 ini tetap yang pindah ruas adalah 74 ke kiri negatif berubah tanda. Kalau yang satu lagi 74 N1 nggak berubah. Yang ubah tanda adalah 73 pindah ke kanan ya menjadi negatif. Maka hasilnya 79 kurang 74 karena sudah sama N2 adalah 5N2. Kalau ini 1N1 ya atau N1. Nah, karena kita disuruh membandingkan N2 per N1, berarti yang pindah ruas adalah yang pertama satunya diam ya. Jadi yang pindah ruas kalau ruas kanan adalah yang N1 pindah.
Berarti kalau N1 pindah ke kiri, satunya diemin. Nah, berarti begitupun dengan perlakuan dari si 5N2. Yang pindah bukan N2-nya, tapi 5-nya. Berarti nanti perbandingannya adalah 1/5 ya. Karena yang pindah ruas itu 5 ke kanan, kalian pindah ruas jadi pembagian. Dan juga yang ruas kanan yaitu N1 pindah ke kiri, jadi pembagian juga. Ya, atau penyebut. Sehingga dapatlah hasilnya N2 per N1 yaitu 1/5. Itu nomor 1. Kalau nomor 2 di sini lagi-lagi masih sama, menggunakan penggabungan rata-rata dari beberapa kelompok di sini ya, yaitu ada kelompok 1 atau A, kelompok B, C, dan D dari mata pelajaran fisika untuk nilai rata-rata asesmen akhir tahun. Nah, ini tinggal kita jalankan ya, rumus yang tadi sudah kita tahu. Kalau gabungan dari rata-rata semuanya kan berarti totalin dulu. Rata-rata kali objek pertama dan seterusnya gitu ya. Rata-rata kedua dikali N2 dan seterusnya. Dibagi oleh total frekuensi. Kayak gitu ya. Nah, berarti X bar T atau gabungan itu adalah sama dengan di sini nilai rata-rata pertamanya 80 untuk kelompok A ya. Berarti 80 kita kalikan dengan N1 yaitu 18. Ini kelompok A. Lalu kelompok B adalah 75 nilainya. Rata-ratanya dari 16 orang. Lalu ditambah lagi oleh 85 rata-ratanya untuk kelompok C. Dikali oleh 34 orang. Dan satu lagi nilai D rata-ratanya 70. Lalu untuk N4-nya adalah 32. Nah, nanti keseluruhan total ini kita bagi dengan banyak frekuensi. Tadi kelompok A ada 18 orang. Ditambah 16 orang kelompok B. Kelompok C ada 34 orang. Dan yang D adalah 32 orang. Nah, ini kita hitung sama-sama. Yaitu X bar T sama dengan nah, kalau 80 dikali 18 itu hasilnya adalah 1440 ya. Lalu ditambah 75 kali 16 1200. Lalu ditambah lagi sama yang setelahnya ya. 85 kali 34 itu hasilnya 2890 ya. Ditambah lagi sama 70 kali 32 yaitu 2240. Nah, ini ntar dibagi sama total bawahnya ya. Dari banyak frekuensi pada kelompok fisika ini ya. 18 tambah 16 gitu ya. Lalu ditambah oleh 34 dan 32 maka hasilnya 100. Nah, kalau kita jumlahkan yang atasnya 1440 ditambah 1200 ditambah 1290 tambah 2240 itu hasilnya 7770 dibagi 10 dibagi 100 ya. Nah, nolnya habis berarti jawabannya adalah 77,7 untuk rata-rata gabungannya ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah 77,7. Seperti itu semuanya untuk kelas 10 yang sudah memperhatikan nomor 2. Untuk selanjutnya nomor 3, nilai rata-rata ulangan ekonomi 10 orang adalah 68,5, di mana jika nilai Aulia yang mengikuti ulangan susulan disertakan dengan nilai rata-rata kelas menjadi 71, maka nilai Aulia berapa gitu ya. Nah, di sini awalnya 68,5, berarti untuk rata-rata awal kita punya nilainya 8,5 ya.
68,5 dengan banyak siswanya adalah 10. Nah, kalau kita mau tahu total semuanya tinggal dikalikan ya. 68,5 dikali 10 itu hasilnya adalah 685. Nah, dari total ini ya nantinya kita akan menghitung rata-rata yang baru di mana ada satu objek yang masuk yaitu Aulia. Satu orang masuk. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan di kelas, kalau satu masuk berarti nanti rumus rata-ratanya ditambah satu nilai lagi. Yang awalnya totalnya kita hanya 685 bertambah dengan si Aulia ini. Nah, nanti tinggal bagi apa? Nah, karena nambah satu orang, yang awalnya 10 orang, berarti bertambah menjadi 11 orang. Ya. Nah, ini hasilnya 71 rata-rata yang barunya. Nah, ini tinggal dihitung aja gitu ya. 685 tambah A dibagi 10 tambah 1, 11. Nah, nanti kalau sudah tinggal dikali silang. Ya. 71 dikali 11 itu 781 ya, kali silang sama dengan 685 ditambah A ya. Nyataannya nanti nilainya ya. Nilai Aulia itu adalah 781 dikurang 685 itu 96. Maka nilai ulangan ekonomi Aulia itu 96 ya. Nah, itu untuk cara nomor 3 semuanya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4 masih berhubungan dengan rumus yang tadi ya. Di mana awalnya kita punya 173 cm untuk rata-ratanya dari tinggi badan 11 orang. Nah, salah seorang antaranya diganti oleh Ica, maka rata-ratanya berubah menjadi 171 cm. Jika tingginya si Ica ini adalah 158, maka tinggi badan peserta didik yang diganti oleh Ica berapa sentimeter? Nah, berarti itu proses pertama yang harus kalian lakukan. Itu kayak tadi ya, harus menghitung dulu total dari 11 orang yang rata-ratanya 173. Nah, berarti nanti 173 ini kita kalikan dulu dengan 11. Nah, baru ntar Ica masuk. Lalu yang ditukar inilah yang kita cari. Kenapa dikurang? Karena ditukar. Ya. Misalkan Bapak tukeran sama X. Berarti Bapak masuk kelas itu yang X disuruh keluar. Nah, itu namanya pertukaran ya. Jadi kalau masuk tambah, keluar dikurang. Kayak gitu ya, semuanya itu ilustrasinya dibagi sama kalau tukeran itu frekuensi tidak berubah. Totalnya jadi tetap 11 orang ya, karena hanya tukeran saja. Ini rata-ratanya menjadi 171 cm. Begitu. Nah, tinggal hitung deh nanti ya. Ini dihitung dulu 173 kali 11 ya. Kalau kita hitung hasilnya 1903. Ica tingginya 158 dan X yang kita cari. Nanti kalau sudah kita kali silang 171 kali 11 itu ya. Kalau kita kalikan hasilnya 1881 ya. Nah, 1903 kalau kita tambah dengan 158 menjadi 2061 min X ya. 2061 min X, nanti kita hitung X-nya tinggal pindah ruas 1881-nya menjadi dikurang. Kalau dihitung nanti dapatnya tinggi yang ditukar oleh Ica itu adalah 180 cm. Seperti itu untuk nomor 4. Untuk nomor 5 masih tentang rata-rata ya. Rataan itu artinya sama aja dengan X bar ya. Rata-rataan itu sama aja dengan X bar artinya ya. Nah, ini ada dua macam rata-ratanya, ada N, ada 2M. Kita kerjakan dulu yang pertama ya. Yang data pertama kita punya angka 254M6 itu rata-ratanya N. Nah, kita tahu tadi rumus di awal kalau rata-rata itu adalah total dibagi N. Ya. Berarti ini kita totalin dulu tentunya gitu ya.
Untuk data 2 tambah 5, 4, M sama 6. Nanti kalau penjumlahannya sudah kita lakukan, kita bagi dengan banyak bilangannya ada 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini hasilnya tadi X barnya N ya. Berarti N sama dengan, ini jumlahin ya, 2 tambah 5, 7, tambah 14, tambah 6, 17, berarti M tambah 17 per 5. Nanti kali silang, didapatkan M tambah 17 itu 5N. Atau pindah ruas 5N-nya ke kiri jadi minus. Berarti M min 5N sama dengan 17. Ya. Itu persamaan 1, sedangkan yang kedua, kita tuliskan lagi X bar yang 2. Itu nilainya adalah 4 tambah 7 tambah 5 gitu ya, sama ditoralin 2N tambah 4 tambah 8 kita bagi oleh 6 bilangan ya. Karena bilangannya ada 6 di sini, kita hitung tadi 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini X bar 2-nya di soal diketahui 2M. Berarti 2M itu kita jumlahkan tadi yang total atas 4 tambah 7 11 tambah 5 16 tambah 4 20 tambah 8 28. Berarti 2N tambah 28 per 6. Nah, dikali silang 6-nya menjadi 12M ya, kali silang. Lalu sama dengan 2N tambah 28. Berarti 12M, N-nya pindah ruas dikurang sama dengan 28. Atau bisa kita kecilkan dulu, kita bagi 2 menjadi 6M. Min N sama dengan 28. Ya. 12 bagi 2, 6. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 14. Ya. Maka Bapak tadi salah tulis ya. Ini harusnya 14. 28 bagi 2. Oke. Nah, nanti kita eliminasi karena di sini ada 2 variabel yang belum diketahui, yaitu M dan N ya. M min 5N itu nilainya sama dengan 17. 6N min N 14. Kalau kita hilangin yang 6 dulu ya. Yang atas kali 6, yang bawah tetap kali 1, berarti jadinya 6M min 30N sama dengan 17 kali 6 itu 102. Sedangkan 6N dikurangi N sama dengan 14 ini tidak berubah karena tidak dikalikan oleh bilangan apapun ya. Nah, karena sama-sama 6M ini operasinya dikurang karena sama tanda ya. Karena sama tanda berarti min 30 dikurang 1 tuh dikurang min 1 ya. Dikurang ketemu min plus berarti min 30 tambah 1 min 29N sama dengan adalah 9 8 ya. Oke. 88 sorry. 88 ya. 88. Nah, nanti kalau sudah tinggal dibagi aja ya. Berapa N-nya ya. Ini bukan 88 sorry, 86 ya. 86 ya. 120 kurang 14 88 ya. Iya, 88 ya. 88 benar ya. Karena 12 kurang 4 8. Iya. Berarti di sini kalau kita cek, oh iya, ada yang kesalahan tadi ya di sini ya. Harusnya ini minus ya, minus ya ini. Lupa ini minusnya ya, harusnya pindah ruas minus nih 17-nya. Berarti ini harusnya minus. Ini berarti min 102. Berarti kalau kita hapus 88-nya itu menjadi min nambah ya. Min 116. Nah, ini baru ketemu jawabannya, N-nya yaitu 4. Ya. Karena min ketemu min habis. Berarti N 4. Kalau N-nya 4, berarti tinggal ganti ke persamaan 1, M min 5N adalah min 17, N-nya itu adalah 4. Ya. Nah, di sini kalau
N-nya 4 ya, berarti ntar diganti ini. N-nya diganti jadi 5 kali. N-nya 4 ya, 4. Sama dengan min 17. Nanti M-nya dapat hasilnya min 17 tambah 20. Karena min 20 pindah ruas ke kanan menjadi positif. 20 kan 17 itu M-nya 3. Ya. Nah, berarti nanti kesimpulannya adalah 3M min 2N yang kita cari soal. Itu adalah 3 kali 3 kurang 2 kali 4. Nah, setelah kita hitung 3M 3 kali 3 dikurangin oleh 2M ya. 2M itu artinya adalah 2 kali 4 ya. Nah, ini berarti 2N 2 kali 4. 9 kurang 8 berarti jawabannya 1. Nomor 5. Seperti itu ya semuanya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat atau personal ke Bapak atau ke PJ matkulnya langsung. Terima kasih. 4 dan 5 ya sebelumnya. Selanjutnya nomor 6, nilai rata-rata pada tabel di atas. Nah, ini menggunakan cara yang mirip dengan tadi di soal rata-rata pada nomor-nomor awal ya. Jadi ini bisa menggunakan cara lebih singkat supaya penjabarannya nggak panjang ya. Ini kan artinya 5 ini ada 7 buah ya, nilai 5 ini ya. Kalau dijabarin kan 5, 5, 5 gitu ya. Ini kan banyak ya. Terlalu banyak kalau dipecah seperti ini. Jadi kita menghindari ini supaya lebih cepat kita menggunakan cara perkalian tentunya ya. Karena 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 7 kali itu artinya sama aja dengan 5 kali 7. Berarti kita bikin kolom baru atau base baru namanya N kali F. Ya. N5F7 kita kalikan itu menjadi 35. Lalu kita kalikan lagi yang sebelahnya 6 kali 3 itu adalah 78 ya. 7 kali 9, 63, 8 kali 11, 88. Nah ini kita jumlahin ya. Kita jumlahin 35 tambah 78 tambah 63 tambah 88. Ya, coba kita jumlahkan dulu untuk N kali F-nya ya. Nanti 5 kali 7, 35. Lalu 6 kali 13, 78. Ditambah 63 ditambah 88 264 ya. Nah, jangan lupa selain N kali F yang kita jumlahin juga satu lagi yaitu frekuensi 7 tambah 13 tambah 9 sama 11 juga ya. Jangan lupa banyak bilangan apalagi itu harus dijumlahkan juga. Kita biar kita tahu total frekuensinya berapa ya. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 40. Sehingga rumus rata-rata di soal nomor 6 ini total semuanya yaitu 264 ya. Kita bagi dengan 40. Nah, 264 kalau kita bagi 40 itu hasilnya adalah 6,6 ya. 6,6. Seperti itu untuk nomor 6 terkait dengan cara menghitung rata-rata pada tabel ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini tabel menunjukkan usia anak-anak di kota Jakarta tahun 2023. Nah, rata-rata gabungannya adalah 7,45 awalnya nih. Nah, berarti kan kita harus hitung kayak tadi ya, sama ya caranya ya. Jadi kita kalikan dulu antara usia dengan frekuensi gitu ya. N kali F atau U kali F sama aja ya. Nah, ini kita kalikan dulu ke bawah nih. 6 kali X kan 6X ya. Terus 7 kali 6, 42. 8 kali 4, 32. 9 kali 5, 45. Ini kita jumlahin dulu. Berarti 6X tambah 42 tambah 32 tambah 45. Nah, ini kalau kita hitung yaitu 42 tambah 32 tambah
45 itu adalah 119. Berarti 6X tambah 119. Itu totalnya. Sedangkan jangan lupa frekuensi pun juga dijumlahkan, yaitu X tambah 6 tambah 4 tambah 5. Itu hasilnya ada 15 tambah X. Atau X tambah 15 sama aja. Ya. Nah, maka setelah kita jumlahkan masing-masing, baik frekuensi maupun total dari usianya dengan frekuensi, nah kita masuk ke rumus yang tadi di awal ya, yaitu rata-rata gabungan semuanya itu adalah tadi di sini ada 6X tambah 119. Ini kita bagi dengan total frekuensi yaitu 15 tambah X atau X tambah 15, artinya sama aja ya. Cuma ditukar aja. Terus di mana rata-rata totalnya di sini adalah 7,45. Nah, kita substitusi dulu ya. Rata-rata totalnya 7,45. Ya, ini adalah 6X tambah 119 dibagi dengan X tambah 15. Nah, kali silang jadi 7,45X gitu ya. Terus 7,45 kita kalikan juga dengan 15 ya. Kali pelangi ya. 7,45 dikali 15 itu hasilnya adalah 111,75 sama dengan 6X tambah 119. Nah, pindah ruas 7,45 nanti dikurangin sama 6 ya. Sama-sama X, berarti kita kurangin dulu. Nah, ini sama dengan 119, ini pun sama, pindah kanan jadi 111,75 ya. Kalau kita hitung ini 7,25 hasilnya. Kalau yang 7,45 dikurang 6 itu hasilnya 1,45X. Ya. Nah, ini angkanya jelek, Pak. Ya, bisa nih dikali 100 ya. Karena sama-sama belakang koma itu 2 angka. 1,45X sama dengan 7,25 ini coba kita kalikan aja dengan 1 semuanya. Berarti kan komanya hilang ya nanti ya, menjadi 145X. Karena dikali 100 jadi hilang koma belakangnya, ini 725. Nanti 725 jangan lupa setelah itu kita bagi dengan 145, maka akan dapat X-nya adalah 5. Nah, itu ya. Oke, itu kejadian yang pertama ketika kita mencari X dulu. Nah, selanjutnya di tahun yang sama juga, 4 orang yang berusia 7 tahun dan 2 orang yang berusia 9 tahun pindah ke kota lain. Berarti nanti orangnya tinggal 14 ya, karena yang awalnya tadi kita tes ada 20 orang, 6 orang pindah. Ya, 4 sama 2 orang ya pindah. Nah, berarti nanti tabel baru ya semua ya. Nanti kalau dibikin tabel lagi yang baru, ini mungkin dihapus dulu ya. Hasilan tadi dihapus dulu ya. Kalau misalkan dihapus, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Karena X-nya kita udah nyari tadi ya di awal. Ini kita hapus dulu. X-nya diganti 5 ya awalnya tadi. Nah, X-nya 5 gitu ya. Nah, yang pindah itu adalah yang berusia 7 tahun ya. Itu sebanyak 4 orang. Berarti ini 6-nya berubah ya. 6 orang awalnya pindah 4, berarti tinggal dikurang 4 aja 6-nya ya. Karena 4 orang pindah lokasi atau pindah kota, yang umur 9 tahun juga sama, kita kurangin dengan 2 orang yang sesuai dengan perintah soal. Yang dibuang 2 orang. Berarti nanti total frekuensinya ya berubah. Yang awalnya tadi totalnya 20 itu menjadi 14 gitu ya. Total frekuensinya. Dan ini pun juga ngaruh nantinya perkalian antara usia dan frekuensi masing-masing. Nah, kalau ini kan tetap ya 6 kali 5 itu 30 ya. Nah, ini berubah nih 7 kali 2 14. Ini tetap 32, ini 9 kali 3 27. Nah, ini tinggal jumlahin ya nanti ya. 30 tambah 14 tambah 32 tambah 27, nanti baru kita cari rata-rata yang baru ya. Nah, ini 30 tambah 14 tambah 32 tambah 27 itu 103. Nah, nanti kesimpulannya rata-rata yang baru itu adalah 103/14 ya. Oke, kalau kita hitung hasilnya adalah 7,3571 dan seterusnya.
Nah, ini karena sekitar berarti kita bulatin mendekati belakang koma 2 angka itu 7,36 ya. Jadi nomor 7 jawabannya 7,36. Seperti itu untuk semuanya yang memperhatikan video nomor 7 ini. Nomor 8, nah ini yang intinya modus ya. Mungkin langsung dianalisa aja soal ini. Yang kita lihat yang paling banyak modusnya itu adalah bilangan kalau 65 cuma 2 ya. 45 cuma 2. Nah, ya ini ya. Kalau 71 kan cuma 2, 70 cuma 2, 35 cuma 2. Nah, 45 yang banyak ya. Jadi modusnya jawabannya adalah 45 karena modus itu adalah data yang paling banyak. Dia memiliki frekuensi sebanyak 3 buah ya. Seperti itu nomor 8. Terus nomor 9 sekalian. Sini ada data yang masih berantakan tentunya, tapi dia bilang modusnya 32. Nah, ada nekat di sini yang belum tahu ya. Kalau kita perhatikan bilangan 32 itu ada dua macam awalnya ya. Ada dua macam awalnya, terus bilangan 18 juga ada dua macam. Nah, supaya dia lebih unggul dari bilangan lainnya, si 32 ini, maka K-nya harus 32 juga. Supaya nanti bisa dipastikan nilai modusnya itu betul-betul 32. Ya, bukan bilangan yang lain. Yang bisa dipastikan hanya 32 aja. Ya, kayak gitu. Jangan sampai K-nya kita masukin 18. Kalau K-nya 18 kan berarti modusnya 18 gitu ya. Kalau K-nya kita masukin 19, kita banyak modus gitu ya dapatnya. Jadi kita harus memasukkan K-nya 32. Nah, dengan demikian barulah kita bisa memutuskan modusnya 32. Hingga kita tentuin median ya. Nah, berarti kita urutin dulu dari yang terkecil. Kalau ini kita lihat yang paling kecil itu nomor 9 bilangan 18 ya. 18 terus 18 lagi. Terus habis 18 19. 19 cuma 1, 20 cuma 1, lalu 21 juga cuma 1, 22 nggak ada, 23 ya 24 ya. 24 cuma 1, 26 juga cuma 1. Nah, ini nih 31 cuma 1 juga, barulah 32 dia ada 3 macam bilangannya. Ya, dia yang paling banyak, maka dia di sini disebut sebagai modusnya begitu. Nah, ini kalau kita hitung bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 berarti mediannya dibagi 2, 5, 5 ya pas. Berarti tengah-tengah ya. Dibagi 5 bilangan sebelah kiri, 5 bilangan sebelah kanan. Nah, inilah pas tengah-tengah dari mediannya. Ya, maka nilai mediannya nomor 9 adalah 24. Seperti itu untuk nomor 9 semuanya. Untuk nomor 10 datanya sudah diketahui ya semuanya bahwa data terurut ini yang paling kecil berarti ya yang terkecil ini yang paling besar. Kita tahu kalau jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar dikurang terkecil, itu aja ya. Nanti tinggal dimasukin nilainya, terbesarnya adalah 20A-2, lalu yang terkecilnya 13A tambah 1, yang nilainya sama dengan 18 jangkauannya. Nah, di mana di sini 18 ya sudah diketahui, berarti tinggal dijalankan aja ini 20A dikurang 13A, aljabar ya. 20 kurang 13, 7A, lalu min 2 kurang 1, min 3. Nah, nanti pindah ruas, min 3-nya ke kiri menjadi positif. Berarti 18 tambah 3, maka 7A-nya adalah 21. Sehingga 7 kali berapa yang hasilnya 21 itu adalah 3. Maka jawaban dari 9A min 15, pertanyaan soalnya adalah 9 kali 3 kurang 15. Ini kalau dihitung 27 kurang 15 itu hasilnya adalah sama dengan 12 ya. Jadi nomor 10 untuk 9A-15 jawabannya adalah 12 ketika nilai A-nya yang tadi sudah kita dapatkan yaitu sama dengan 3. Seperti itu semuanya. Nah, kalau nomor 11 ini kita harus mengurutkan dulu karena kita mencari kuartil bawah ya. Nah, kalau diperhatikan soal nomor 11, 12, 13 sama ya, berarti sekalian aja gitu ya.
Sekali lagi 11, 12, 13 soalnya sama, berarti bisa sekalian ya. Untuk semuanya yang melihat video ini, kita sekalian ya 11, 12, 13. Ini kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. Kalau yang terkecil itu 2 ya. Duanya ada 2 macam ya. Duanya ada 2 macam. Terus habis 2, 3 nggak ada 4 ya. 4-nya ada 1, 2, 3. 2, 3. Terus habis itu 5-nya ada 1, 2 ya. 5-nya ada 2, 6-nya ada 1, 2. 7-nya cuma 1, 8-nya cuma 1, sisanya 9 ya. Nah, ini yang sudah terurut ya. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ganjil berarti lagi-lagi seperti di nomor sebelumnya, dia kalau kita mau tentuin median, itu letaknya pas di tengah-tengah ya. Karena pembagiannya kalau 13 itu 6 bilangan, karena 13 bagi 2 kan 6,5 ya. Berarti 6, sebentar. Kelewatan ya. 6, 6. Nah, ini ya mediannya. Ya, 6 bilangan kanan, 6 bilangan kiri, pas banget satu posisinya paling tengah. Ini sebagai kuartil tengah atau mediannya. Tapi kita di sini bukan butuh Q2, walaupun Q2 juga harus kita cari supaya kita bisa nentuin Q1-nya. Inilah yang akan jadi utama kita sebenarnya ya. Selain kita tadi sudah menentukan Q2 berapa, nanti Q1 baru terlihat dari sini ya. Nah, kalau Q1 itu kan kuartil bawah ya, atau nilai tengah yang ada di bagian bilangan sebelah kiri. Nah, berarti di sini kita lihat bilangan yang ada di sebelah kiri itu kan ada 2, 2, 4, 4, 4, 5. Nah, yang paling tengah itu yang ini ya. Yang di antara 4 sama 4. Ya, ini Q1-nya. Itu karena digenap ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak frekuensi, banyak bilangannya dan 6. Berarti di antara data ketiga dan keempat ya. Ini kalau kita hitung rata-ratanya adalah 4 Q1-nya ya. 4 tambah 4 bagi 2. Nah, Q3 juga sama, dia letaknya nggak pas tengah. Dari 6 sampai 9, ini karena genap ya banyak bilangannya, jadi Q3-nya itu di antara. Berarti 7 tambah 18, 7 tambah 8 berdua, itu hasilnya adalah 7,5. Jadi untuk pertanyaan soal nomor 11, terjawablah jawabannya adalah 4 ya. Kuartil bawahnya 4. Kalau nomor 12, kuartil atasnya adalah 7,5 ya, nomor 12. Nah, untuk nomor 13, itu simpangan kuartil itu adalah selisih antara Q3 dan Q1 kita selisihkan dulu, nanti baru kita bagi 2, atau setengah dari hamparan. Nah, Q3-nya 7,5, Q1-nya 4, kita bagi 2, yaitu 3,5 per 2, maka hasil dari QD atau simpangan kuartil nomor 13 itu adalah 1,25 ya. Ya. Sorry, 1,75 maksudnya ya. 1,75. Nah, itu ya. Jadi 13 simpangan kuartil setengah dari Q3 kurang Q1 adalah 1,75 seperti itu. Untuk nomor 14 ini ada sekumpulan data ya, yaitu 23, 25, 27, 26 dan seterusnya yang ditanya simpangan rata-rata. Nah, kebetulan untuk nomor selanjutnya pun juga bilangnya sama, jadi sekalian ya. 14 dulu. Kalau simpangan rata-rata itu rumusnya adalah mutlak ya. Artinya dari pertama kita bikin dulu simbol sigmanya atau penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari hasil pengurangan XI min X dimutlakkan dibagi banyak frekuensi. Nah, berarti kalian nanti harus cari X bar dulu semuanya ya. Langkah pertama baik nomor 14, 15, dan 16 sama. Langkah pertama itu pasti cari rata-rata dulu gitu ya. Dimana rata-rata itu kita hitung semua nih. 23 tambah 25 ya, totalnya berapa nanti. Tambah 26 tambah 23 tambah 22 tambah 26 tambah 19 tambah 29 tambah 30. Ini kita bagi dengan 10 bilangan. Nah, ini kalau kita hitung penjumlahannya yaitu 23 tambah 25 itu adalah 48 ya. Terus tambah 27 tambah 26 tambah 23 tambah 22 tambah 26 tambah 19
tambah 29 ya. 19 tambah 29 tambah 30. Nah, ini 250 kita bagi 10, maka rata-ratanya adalah 25 ya. Berarti rata-rata ini pun juga berlaku di soal nomor 15 dan 16 ya, karena angkanya sama. Jadi langkah 1 jawabannya baik nomor 14, 15 atau 16 itu rata-ratanya adalah 25 ya. Nanti langkah kedua nih yang beda nih ya. Langkah keduanya baru kita cari nilai daripada SR atau simpangan rata-ratanya. Ya, untuk nomor 14 dulu ini. Nah, berarti SR tadi yang sudah Kak bilang ya, masing-masing dimutlakin dulu gitu ya. Yaitu mutlak dari masing-masing data ada 23 nih pertama ya yang muncul. Berarti 23 kita kurangin 25 gitu ya, dimutlakin. Terus nanti dikurang 25 kurang 25, ditambah 27 dikurang 25 mutlak gitu ya. Terus ditambah oleh 26 kurang 25 dimutlakin. Ditambah mutlak 23 kurang 25 mutlak. Terus 22 kurang 25 dimutlakin. Ditambah 26 dikurang 25 mutlak ya. Ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27 ya. Tambah lagi sama mutlak 19 kurang 25. Tambah mutlak 29 kurang 25. Tambah mutlak 30 kurang 25. Nah, ini 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini semuanya bagi sama 10 ya. Karena 10 bilangan tadi di soal ya. Kita hitung. Nah, mutlak hati-hati. Mutlak itu pasti positif semuanya ya. Mutlak itu pasti positif. Berarti 23 kurang 25 itu min 2. Kalau dimutakin 2. 25 kurang 25, 0. 27 kurang 25, 2. Mutlaknya. 26 kurang 25 itu 1. 23 kurang 25 juga 2. Hasilnya karena dimutakin. 22 kurang 25 itu 3. 26 kurang 25 1. 19 kurang 25 itu min 6 mutlak berarti 6 ya. Terus 29 kurang 25 itu 4. Terus habis itu 30 kurang 25 itu 5. Nah, nanti dibagi sama 10 gitu ya. Dibagi sama 10. Nanti kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung 2 tambah 2 4 tambah 1 5, terus tambah 2 7, 10 11 tambah 6 17 tambah 4 21 tambah 5 26 ya. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 26 ya. Nah, 26 bagi 10 itu 2,6 jawabannya ya. Jadi seperti itu semuanya nomor 14 ya. Simpangan rata-ratanya adalah 2,6 kayak gitu. Lalu untuk nomor 15 juga sama, langkah awalnya cari rata-rata, paling tinggal ganti aja ya. Kalau varian itu kan dikuadratkan rumusnya ya. Kalau tadi dimutakin untuk simpangan rata-rata, sekarang nomor 15 ini kita ganti rumusnya ya. Simpangan, ragam atau varians ya. Itu simbolnya S kuadrat. Kalau S kuadrat itu entah ini dikuadratin ya, SI min X barnya ya. SI min X barnya ini kita kuadratkan dibagi N. Berarti ini kita ganti semua nih mutlaknya ya. Coba dihapus dulu sebentar. Atau kita ulang lagi nulisnya nih yang ini ya. Jadi kita ganti ininya ya. Jadi ragam atau varian yang kita cari. Rumusnya tadi setelah kita cari langkah awal yaitu cari rata-rata. Yang kedua kita cari ragamnya gitu ya. Jadi 23 nanti kita kurangin 25 dulu. Masing-masing data dikuadratkan ya. Tambah 25 kurang 25 kuadrat. Tambah 27 kurang 25 dikuadratkan. Lalu ditambah 26 dikurang 25 kuadrat. Ya. Ditambah 23 kurang 25 kuadrat. Tambah 22 kurang 25 kuadrat. Tambah 26 kurang 25 kuadrat. Ya. Tambah 19 kurang 26. 25 sorry. 25 kuadrat tambah 29 kurang 25 kuadrat tambah 30 kurang 25 kuadrat. Ini semuanya nanti kita bagi dengan 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Pas ya. Sudah nantinya masing-masing dikurang 25 dulu ya. Sebelum kita kuadratkan masing-masing tentunya dan dijumlahkan nanti di akhir.
Berarti ini kita hitung dulu 23 kurang 25 kan tadi min 2 ya. Nah, karena dikuadratkan berarti 4 ya. Ini 0, lalu ini 4 juga. 26 kurang 25 1 kuadrat 1, 23 kurang 5 min 2 pangkat 2 4. Lalu 22 dikurang 25 itu minus 3 pangkat 2 9. 26 kurang 25 1, 19 kurang 25 itu min 6. Min 6 dikuadratkan 36 ya. 29 kurang 25 4, 4 pangkat 2 16. 30 kurang 25 itu 5, 5 pangkat 2 25 ya. Nanti semuanya ini kita bagi dengan 10 ya. Nah, kita hitung sama-sama. Berarti 4 tambah 4 8 tambah 1 9 tambah 4 13 tambah 9 22 22 23 ya. 23 tambah 36 ya. 23 tambah 36 itu 59 tambah 16 tambah 25. Itu hasilnya 100. Nah, 100 kita bagi dengan 10, maka nilai dari ragamnya adalah 10. Seperti itu ya. Nilai ragamnya 10. Nah, ini angkanya bagus ya, 10 ya. Oke, nah karena ragamnya 10, sekalian cari nomor 16 ya. Ini jawaban nomor 15 ya, jawabannya 10. Kalau nomor 16 itu rumus dari simpangan baku adalah akar ragam. Jadi ragam tadi yang kita cari, kita akarin. Nah, ini akar dari, berarti di sini karena S kuadratnya tadi 10, berarti ragamnya ya akar 10 jawabannya gitu ya. Kalau akar 10 kan udah nggak bisa dipecah lagi ya. Mentok sampai situ aja, nggak bisa diotak-atik lagi karena kan 2 kali 5 itu kan 25 prima gitu ya. Seperti itu untuk nomor 16 semuanya ya. Jadi 16 di mana untuk simpangan baku atau standar deviasi nama lainnya adalah AK10 seperti itu.